kekhawatiran dan ketakutan kita, sebab hanya Dialah Allah perlindungan kita. Haleluya Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Yesus Tuhan, Kaulah tempat perlindunganku. Syukur Yesus. Biar bumi akan berlalu dan langit akan bergoncang, tetapi kasih Tuhan tidak akan berlalu dalam hidup kita. Mari semua yang diberkati oleh Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Katakan bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Hey, biar bumi akan berlalu, haleluya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala,
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senang bisa berjumpa dengan Anda kembali pada pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian semuanya? Saya percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita masih dalam keadaan lockdown saat ini dan tentu saja selama 1 bulan ke depan kita masih tetap melakukan kebaktian secara online streaming. Tapi jangan patah semangat dan terus berdoa. Semoga kita bisa segera melakukan kebaktian kembali bersama-sama berkumpul di gedung gereja. Dan baiklah saudara-saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyaksikan dahulu berita gereja untuk minggu ini. Saudara-saudara, untuk kebaktian minggu depan, Minggu tanggal 5 September 2021, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Herniwati Halim dengan tema Ketaatan dan Penyembahan. Dalam kebaktian minggu depan, Assembly Church akan melakukan pelayanan perjamuan kudus dan kita semua diharapkan untuk mempersiapkan hati kita sebelum maju kepada meja perjamuan. Anda juga bisa mempersiapkan sendiri di rumah roti dan juga anggur, atau Anda bisa menggantikannya dengan yang lainnya seperti biskuit, teh, ataupun minuman jus. Saudara-saudara, Assembly Church mengajak Anda sekalian yang terketuk pintu hatinya untuk membantu anak-anak Tuhan yang berada di Afghanistan. Bantuan Afghanistan Appeal ini dapat Anda salurkan melalui transfer ke rekening gereja seperti yang tertulis di layar Anda. Jangan lupa untuk mencantumkan Afghanistan Appeal pada kolom description. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, minggu depan adalah merupakan hari yang spesial karena kita akan bersama-sama merayakan Father's Day. Ya, karena suasana lockdown mungkin kita harus merayakannya di rumah saja. Kita tidak bisa lunch ataupun dinner di luar di restoran. Namun sekali lagi tidak mengapa karena yang terpenting adalah kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga. Saudara-saudara, dalam menyambut Father's Day minggu depan, saat ini saya akan melakukan perbincangan sebentar dengan salah seorang pemuda. Beliau ini bernama Nicholas Jaya Widyatama. Saya biasa memanggilnya Niko. Niko sekarang sudah berusia 18 tahun, sebentar lagi 19 tahun. Dan Niko sekarang sedang kuliah di UMN tingkat pertama, jurusan Desain Komunikasi Visual. Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita menyaksikan bersama-sama perbincangan saya dengan Niko. Waktu itu kehilangan papa waktu tahun 2016 ya Niko ya? Ya, betul. Waktu Niko SMP ya? Ya saat dia kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Waktu Niko kehilangan papa. Oke. Nah, sebenarnya sosok Papa Budi di mata Niko itu gimana sih Niko? Dan emang dari mata Niko nih, terlihat dia itu orangnya tenang dan semangat banget dalam menghadapi masalah itu. Kalau mau pakai metafora, bisa dibilang ini itu kayak batu yang gak bisa dihancurkan oleh ombak gitu, yang kuat banget, kokoh gitu. Kuat ya. Ya. Sekarang kita berandai-andai nih Niko. Kalau misalnya ada yang namanya mesin waktu, nah terus pakai mesin waktu itu kan kita bisa kembali ke masa yang dulu ya. Terus mungkin Niko tuh mau kembalinya ke masa kapan? Nah, kenapa Niko kembali ke masa itu? Mungkin kembali ke dalam waktu mana aja deh ya. Terus dengan pikiran yang aku punya dari masa sekarang, aku pasti coba bilang ke papa, mungkin perlu pindah tempat kerja kali. Tempat kerja situ agak kotor dan ya jadinya nggak bagus buat kesehatan gitu.
Ya, dengan alasan kalau kalau seandainya dulu papa em, pernah bilang ke Niko bahwa papa itu pernah pengen melakukan sesuatu tetapi nggak sempat. Eh, Mungkin Niko bisa ke waktu kembali waktu terus bantuin dia memenuhi bucket listnya itu. Em, Demikianlah perbincangan saya dengan Niko. Saudara-saudara, dari perbincangan kita tadi, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri bahwa selama ini mungkin saya seperti take it for granted ya, orang-orang yang kita sayangi. Hari ini saya diingatkan bahwa selama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai itu masih bersama-sama dengan kita di sekeliling kita, itu adalah kesempatan kita untuk mencintai dan menyayangi mereka. Karena mungkin pada suatu saat nanti, jikalau mereka sudah tidak bersama dengan kita lagi, tidak akan ada penyesalan di kemudian hari. Baiklah saudara-saudara sekalian, saat ini saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Assembly Church yang berulang tahun di bulan Agustus. Saudara-saudara, mulai dari bulan lalu, di bulan Juli, kita tidak lagi menyiarkan daftar nama-nama yang berulang tahun pada bulan yang sedang berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan pemerintah mengenai undang-undang privasi. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi memberitahukan nama-nama yang berulang tahun. Namun, pada saat ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Assembly Church yang berulang tahun di bulan Agustus. Semoga penyertaan rahmat Tuhan, kasih, dan perlindungannya selalu beserta dengan Anda di sepanjang hidup Anda. Saudara-saudara, jangan khawatir, walaupun nama-namanya tidak tertulis, tapi nama Anda itu disebut oleh Pastor John dan Pastor Herniwati Halim dalam doa mereka, saudara-saudara ya. Pastor John dan Pastor Herniwati mengetahui nama-nama Anda yang berulang tahun dan mereka mendoakan Anda. Sungguh luar biasa gembala dan ibu gembala kita ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikianlah berita gereja untuk minggu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mengetahui info kegiatan Assembly Church. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya saudara selalu dalam pelindungan penjagaan Tuhan dan pimpinan Tuhan selalu. Mari saudara bersama dengan kami menyatakan pernyataan iman kita pada pagi hari ini. Kristus adalah pusat kehidupan saya. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Oleh firman-Nya, setiap hari saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala pencobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani, menyembah Allah dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Kemuliaan, kuasa, dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama mau berdoa pada kebaktian online ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, pagi ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Walaupun dalam keadaan lockdown di kota Sydney ini, kami percaya keadaan kami yang kurang baik ini, Engkau senantiasa menyertai akan kami. Setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi terkadang membuat kami semakin dekat kepada Tuhan dan atau sebaliknya kami bisa makin jauh daripada-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus ingin
Semua kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, membuka hati, mau belajar, mau mendengar, dan mengizinkan Tuhan berbicara dan melakukan semua yang diajarkan. Tuhan, kami tahu siapakah kami ini, dan kami tahu Tuhan, kami mesti takut akan Engkau, karena kami akan menunjukkan jalan yang harus kami pilih, karena Tuhan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami sadar Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, kami harus bertumbuh dalam kasih dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu masa depan kami yang kami hadapi, namun kami percaya akan Tuhan akan memimpin dan menyertai dan melindungi dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu karena Engkaulah gunung batuku dan keselamatanku serta kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sebab itu kami tidak takut untuk menjalani kehidupan ini, karena keajaiban dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, peganglah tangan kami ini. Tuhan, tidak pernah salah dalam merencanakan apa yang akan kami buat untuk semuanya ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami suka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menjaga dan melindungi kami dalam beratnya beban hidup ini, pencobaan dan ujian yang kami hadapi. Tuhan, kami percaya kalau kami menghadapi masalah, diizinkannya masalah datang kepada kami, kami tahu Engkau tetap akan membukakan jalan bagi kami, dan kami tetap berdoa dan sabar menanti penyelesaian semua rencana-Mu. Tuhan, hidup kami ini hanyalah suatu persinggahan. Waktu yang kami jalani hanyalah pinjaman Tuhan. Sebab itu kan kami tahu Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami tahu Tuhan, dalam perlindungan-Mu Tuhan kami boleh ada. Dan dalam perlindungan-Mu Tuhan kami tahu Engkau yang menyertai kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau telah tebus untuk kami semua. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, dan kami percaya Tuhan, dalam masa-masa ini Engkau tidak akan melepaskan kami. Engkau senantiasa melindungi kami dan menjagai kami, karena kami tahu Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom buat seluruh jemaat di Gereja Assembly Church di Sydney. Senang berjumpa kembali dan kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Thank you buat Pastor John Halim yang sudah mengundang saya, memberi kesempatan saya melayani di mimbar Gereja Assembly pagi hari ini. Saudara, saya diberi tema tentang perlindungan Tuhan di tengah-tengah masa krisis. Ya, saya ingin mengangkat tema ini supaya kita boleh mengalami dan memahami God's protection in the time of crisis. Saya teringat ketika saya berdoa mempersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan ini tentang kisah seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja di Yehuda. Dan kebetulan namanya sama ya dengan nama saya. Ketika saya kecil, baru baby, saya diserahkan sama orang tua saya kepada Tuhan lewat seorang hamba Tuhan di kota kelahiran saya di Pemalang. Saya diberi nama Yosafat. Dan saya percaya iman dari hamba Tuhan, bahkan orang tua yang memberi nama saya Yosafat, itu saudaraku, mereka merindukan bahwa saya bertumbuh menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari kisah tentang Raja Yosafat, khususnya ketika dia menghadapi masa krisis, khususnya ketika dia menghadapi tekanan, ketika dia menghadapi musuh, bahkan ketika dia menghadapi the uncertainty times, ya, waktu atau masa yang tidak pasti apa yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam pemerintahannya, dan juga dalam bangsanya. Dan bagaimana mereka mengalami protection, ya, mereka mengalami perlindungan Tuhan. Kita akan mempelajari bersama-sama. Mari saja kita lihat dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-12.
2 Tawarik 20 ayat pertama sampai yang ke-12. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat 7. "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Zair ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Mari kita berdoa sebentar. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, beribadah secara online. Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu, biar firman Tuhan Kau urapi. Dan kami semua yang mendengar firman-Mu, kami boleh diteguhkan. Kami boleh memahami dan mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa krisis. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di Gereja Assembly Church, hari ini kita akan mempelajari bagaimana pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di tengah-tengah masa krisis. Seperti kita sudah membaca dan tentunya kita sudah familiar dengan konteks ini. Saudara, Raja Yosafat, bangsa Yehuda dikepung saudaraku oleh musuh-musuh yang menyerang dia, saudara ya. Ada bangsa Amon, bangsa Moab, dan saudaraku suku Meunim. Mereka menyerang mereka. Bayangin saudaraku, diserang dari 3 bangsa. Hari-hari ini saudaraku mungkin kita tidak mengalami seperti yang Raja Yosafat alami. Tetapi kita sedang mengalami sebuah serangan, sebuah musuh, sebuah krisis, sebuah masalah, sebuah pergumulan hidup yang saudaraku juga kita sedang hadapi membuat kita menjadi takut. Musuhnya juga ada 3 saudara. Hari-hari ini kita melihat musuh yang pertama adalah masalah kesehatan, penyakit secara fisik, ya kan? Ada virus COVID-19, pandemik saudaraku sedang merebak bukan hanya di Australia, tapi di bangsa-bangsa. Udah setahun lebih saudara, kita semua menghadapi pandemik ini. Jadi masalah yang pertama masalah fisik kesehatan. Lalu yang kedua muncul masalah saudaraku yang kedua adalah masalah keuangan.
Waduh, orang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, saudaraku, dipotong gajinya, bergumul mengenai keuangan. Ya, hari ini kita melihat ada banyak pergumulan di sana sini, bahkan bangsa-bangsa menguncurkan dana dan saudaraku hutang semakin banyak. Ya. Lalu yang ketiga, masalahnya bukan hanya masalah kesehatan secara fisik, kita bisa kena virus, bahkan ada yang banyak yang mati, banyak saudaraku yang ditinggalkan keluarga dan sanak family-nya hari-hari ini. Kita mendengar banyak berita kesedihan, ketakutan, kebingungan di sana sini. Lalu bukan hanya kedua, masalah keuangan, pergumulan saudaraku yang kita alami, juga masalah yang ketiga yaitu masalah mental health, ya, atau kesehatan jiwa. Orang pada stres, ya, lama-lama saudaraku dari stres orang depresi, orang bahkan saudaraku banyak saudaraku yang bingung nggak mau tahu gimana, anxiety disorder, saudaraku ya semakin bertumbuh di sana sini, mental health problem semakin terjadi di sana sini, domestic violence terjadi karena orang sudah mulai panik, bingung, bosan. Sehingga hari-hari ini banyak orang stres, bahkan saya mendengar angka bunuh diri, angka perceraian semakin meningkat di mana-mana. Itu sebabnya di tengah-tengah masa krisis ini, penting buat saya dan saudara untuk kita boleh berharap mengenal pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita, keluarga, gereja, bahkan bangsa di mana Tuhan taruh kita. Amin. Itu sebabnya hari ini kita ingin mempelajari bagaimana Raja Yosafat sebagai seorang pemimpin satu bangsa. Bagaimana saudaraku kita bisa menempatkan dan kita boleh saudaraku mengaplikasikan prinsip di belakang peristiwa ini. Seorang raja yang di tengah-tengah krisis, tekanan, masalah, problem. Mereka saudaraku bisa menghadapinya dan bahkan melihat perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, God's protection upon the nation. Saudara, di sini kita ingin mempelajari dan kita ingin mengupas doa daripada Raja Yosafat. Ketika saudaraku raja ini berdiri saudaraku di muka bait Allah di pelataran yang baru. Seluruh orang lagi berkumpul bersama-sama. Dan pasti tentunya semua jemaah, semua orang pada waktu itu bangsa Yehuda, bangsa Israel pengen mendengar ini pemimpin saya, raja saya ngomong apa ini. Ya, sama seperti kita kalau ada press conference rilis setiap pagi jam 11. Saya juga pengen mendengar ini gubernur saya, premier saya ngomong apa ini, ya, Scott Morrison ngomong apa nanti di sebentar nih kalau lagi ada breaking conference release. Nah, saya percaya omongan pemimpin itu mempengaruhi saudara, ya. Kalau omongannya positif maka akan membawa sebuah kesejukan, ketenangan. Tapi kalau ngomongnya sudah nyindir sana sini, takut, bingung, khawatir, bahkan pemimpin juga nggak ngerti apa yang mau dilakukan, pasti saudaraku ya negaranya chaos seperti yang hari-hari ini kita lihat di Afghanistan. Ya, pemimpinnya bingung ketika Taliban menguasai bahkan kabur. Nah, hari-hari ini saudara, kita perlu menguatkan hati kita. Dan kita perlu memaknai ketika di tengah-tengah masa krisis dan tekanan, apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita melihat perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, saya ingin membagikan saudaraku 3 kebenaran tentang doa daripada Raja Yosafat. Ya, raja ini saudaraku adalah raja yang takut akan Tuhan. Ya, seorang pemimpin yang saleh dan ketika dia mengalami tekanan pergumulan dia takut, tetapi dia tidak terlena dalam ketakutannya. Dia membawa ketakutannya kepada Tuhan lewat doa. Dan doa yang dinyatakan ini sangat profetis. Di depan masyarakat, di depan bangsa Yehuda, Raja Yosafat menaikkan 3 doa yang sangat profetik. Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Ya, Raja Yosafat bertanya lewat doanya 3 pertanyaan yang saya katakan pertanyaan yang very powerful. Ya, ini pertanyaan yang namanya rhetoric question. Ya, rhetoric question adalah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang nggak perlu ditanya. Ya, tetapi ditanyakan juga. Tujuannya apa? Bukannya kita nggak tahu atau Tuhan nggak tahu atau Tuhan nggak jawab, tetapi sebenarnya untuk meneguhkan iman kita. Nah, rhetoric question ini seringkali juga dipakai oleh pelayanan Yesus ketika dia menjumpai banyak orang. Ya,
Ketika Allah, saudaraku, menjumpai situasi kondisi. Seringkali juga ketika kita menemukan Yesus bertemu dengan orang, Yesus bertanya, "Hei, maukah engkau sembuh?" Ya sebenarnya nggak perlu ditanya, ya pasti dia bilang ya mau sembuh. Tetapi kenapa Yesus mesti bertanya? Supaya kita sadar, supaya itu meneguhkan iman kita. Ketika Bapa mencari Adam dan Hawa, "Hei Adam, di manakah engkau?" Emang Bapa nggak tahu? Ya, kan dia malah maha tahu. Dia juga Allah yang tahu, saudaraku, Adam sembunyi di mana. Tetapi rhetoric question dipertanyakan supaya Adam menyadari dirinya. Dan dia semakin melihat bahwa dirinya itu membutuhkan kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Nah, kita kembali kepada Raja Yosafat. Dia berdoa dan dia menanyakan 3 pertanyaan yang sangat powerful, profetis, dan pertanyaan ini menarik sekali. Yang pertama, mari kita lihat, saudaraku, dari ayat yang ke-6. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau." Nah, yang menarik kalau saya baca dari terjemahan ESV, English Standard Version. Saudara, ayat ini ditulis dengan kata begini, "O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven?" Nah, pertanyaan yang pertama adalah, are you not? Nah, menarik sekali saudaraku. Are you not God in heaven? Pasti saudaraku pertanyaan ini jawabannya yes he is. Benar nggak saudara? Ya, ini rhetoric question, pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita tanyakan untuk meneguhkan iman kita dan meneguhkan iman semua yang mendengarnya. Ya, ketika kita menghadapi krisis, kita perlu meniru, mencontoh doa daripada Raja Yosafat. Ya, are you not God who sit on the throne in heaven? Bukankah engkau Allah yang duduk di tata singgasana surga? Engkau yang memerintah atas bangsa-bangsa dan tanganmu berkuasa, tidak ada yang bisa bertahan melawan engkau. Tetapi yang menarik saudara di sini, ESV menerjemahkan kata are you not. Nah, are you not ini menunjukkan saudaraku sebuah prinsip, yaitu the sovereignty of the sovereign God. Ya, mari ulangi sama-sama. The sovereignty of the sovereign God. Ya, saudara, kedaulatan dan keperkasaan Allah yang sungguh memerintah dan menjaga, melindungi setiap kita. Di tengah-tengah masa krisis, tentunya saudaraku kita semua bisa melihat Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa, Allah yang duduk di tahta singgasana di surga yang mulia, Allah yang menghakimi bangsa-bangsa, dan Allah yang mengacungkan tangannya yang kuat, yang melindungi umatnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan melawan Tuhan kita. Amin. Nah, ini doa yang dipanjatkan oleh Raja Yosafat. Dia mengenal Allahnya. Yang pertama adalah bicara the sovereignty of the sovereign God. Saudara, bagaimana kita bisa memahami perlindungan Tuhan di tengah-tengah masa krisis? Bagaimana kita bisa memahami, bahkan mengalami perlindungan Tuhan di tengah-tengah tekanan, pergumulan, permasalahan yang saat itu kita nggak pahami dan kita takut. Mari kita pandang Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang duduk di tahta singgasana, Allah yang masih memerintah dengan kedaulatannya, keperkasaannya, dan Allah yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah yang sanggup memultiplikasikan yang sudah ada menjadi berlipat kali ganda. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Saudara, prinsipnya di sini kita memahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. No matter what happen, no matter circumstances, crisis, turbulences, challenges, obstacles yang Tuhan sedang izinkan dalam kehidupan saya dan saudara, tetap percaya bahwa Allah itu berdaulat dan Allah berkuasa di dalam segala hal. Kalau Tuhan mengizinkan kehilangan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kehilangan sanak saudara, famili yang kita kasihi, mungkin kehilangan income, kehilangan bisnis, mungkin kehilangan kesehatan, kehilangan hubungan, mungkin kehilangan anak-anak rohani, jemaat. Saya mengalami beberapa kali proses kehilangan, saudara. Tuhan ambil sesuatu, Tuhan ambil seseorang, Tuhan ambil sesuatu yang begitu saya sayangi, very dear in my heart.
Mungkin saudara mengalami pergumulan, tantangan-tantangan yang orang lain gak pernah alami. Tetapi terlepas daripada semua yang Tuhan izinkan, mari melihat dengan kacamata iman. See behind the curtains. See behind the scenes. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Are you not? Itu penting sekali. Saya ingin membagikan ada 3 prinsip, yaitu saudaraku SPO principle. Ketika saya sedang menghadapi tantangan, ketika saya menghadapi krisis, saya selalu praktekkan dalam hidup saya dan saya ajar kepada anak-anak rohani saya, orang-orang yang saya mentor, SPO principle. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah personal, baru yang ketiga organisasional. Nah, yang pertama adalah spiritual. Ketika kita menghadapi krisis, tekanan, pergumulan, hal-hal yang kita nggak pahami, mungkin saudaraku kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan orang tua, mungkin saudaraku kehilangan rumah, mungkin saudaraku ada sakit penyakit yang kita nggak mengerti, kita nggak pahami. Tuhan izinkan turbulence, Tuhan izinkan krisis terjadi. Yang pertama, cari dulu spiritualnya, S-nya. Ya, spiritualnya. Apa artinya? Artinya begini, apa yang Tuhan sedang mau berbicara kepada saya lewat situasi ini? Apa yang Tuhan sedang ajar? Apa makna rohani di balik semua pergumulan yang sedang saya alami? Nah, ketika saudaraku kita memahami spiritual, ternyata Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak untuk mendewasakan kita, untuk melatih iman kita, supaya iman saya dan saudara semakin bertumbuh kuat, dihambat kita semakin merambat, dihimpit kita semakin melejit. Amin. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan tetap berdaulat di balik semua hal, maka saya percaya kita boleh melihat dengan kacamata iman bahwa Tuhan tetap berdaulat, Tuhan baik dalam hidup kita. Setelah spiritual, baru kita move on kepada P, yaitu personal. Nah, setelah spiritualnya kita renungkan, kita gumulin, kita dapat Tuhan lagi mau bicara apa, Tuhan lagi mau ngajar apa sih musim Tuhan di balik semua ini, Tuhan lagi bergerak kemana. Maka P-nya adalah personal. Baru kita renungin, apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan buat saya pribadi lewat situasi ini. Hal apa yang saya harus bertumbuh? Hal apa yang saya harus berubah? Ya, hal apa yang saya harus bertobat? Mungkin saya harus mengampuni, mungkin saya harus semakin merendahkan hati, mungkin saya nggak lagi cinta uang, mungkin saya semakin mencari Tuhan. Nah, prinsip personal ini harus kita alami secara pribadi. Karena Tuhan lagi berbicara hari-hari ini kepada setiap pribadi, setiap keluarga, setiap gereja. Ya, baru yang ketiga adalah organizationally. Artinya hal praktis, hal organisasi apa yang harus saya follow up, yang harus saya kerjakan. Ya, mungkin ya saudaraku, saya harus berubah, saya harus follow up ini, saya harus rubah provider, saya harus lakukan 1, 2, dan 3. Itu organizationally. Itu yang paling belakang. Nah, seringkali orang kebalik. Ketika krisis, ketika masalah datang, kita udah panik, lalu kita lakukan hal-hal yang praktikal terlebih dahulu, tanpa kita lupa mempelajari prinsip SPO tadi. Ya, jadi spiritually penting banget. Lalu personally, baru organizationally. Persis seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Di tengah-tengah krisis, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Yang kedua, ya, kita perhatikan ayat yang ke-7 daripada doa Raja Yosafat. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunanmu Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Nah, terjemahan ESV, English Standard Version, menarik. Ayat ke-7 dikatakan, did you not? Ya, bilang sama-sama, did you not? Ya, did you not our God drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend. Menarik saudara. Kalau yang pertama tadi adalah are you not, ya. Yang kedua adalah did you not. Nah, tentunya pertanyaan did you not, ya. Apakah engkau Tuhan yang tidak engkau Allah yang sudah menghalau penduduk tanah ini? Pasti jawabannya yes, ya Tuhan. Karena Tuhan yang sudah
membebaskan mereka dari tanah Mesir, lalu membawa mereka ke tanah Kanaan, lalu menghalau semua musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan itu, supaya tanah itu diberikan kepada Abraham dan anak cucunya menjadi sebuah tanah perjanjian. Nah, dari sini saudaraku kita melihat sebuah prinsip, yaitu the faithfulness of the faithful God. Ternyata Raja Yosafat ketika dia berdoa, dia mengingatkan dirinya, dia mengingatkan jemaat orang-orang Yehuda tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita belajar sebuah prinsip tentang the faithfulness of the faithful God. Kalau tadi yang pertama kita belajar are you not prinsip the sovereignty of the sovereign God. Sekarang doa Raja Yosafat yang kedua adalah did you not, ya. Engkau sudah melakukannya di masa lalu. Ya. Engkau sudah menolong kami keluar dari tanah Mesir. Engkau sudah menolong kami, membawa kami kepada tanah perjanjian. Engkau sudah mengusir musuh-musuh kami. Nah, sekarang datang musuh lagi dari Bani Moab, Bani Amon, Bani Meunim. Masakan engkau gak menolong kami, Tuhan? Nah, ini luar biasa. Prinsip yang kedua bicara the faithfulness of the faithful God. Kita perlu menyadari, memaknai, bahkan mengalami bagaimana protection of God in the time of crisis. Yaitu kita mengingat kesetiaan Tuhan. Kita mengingat the faithfulness of the faithful God. Amin. Ketika saya bergumul, ketika saya masalah dalam keuangan, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di jemaat kami di kota Sydney ini, saya menaikkan doa seperti Raja Yosafat. Tuhan, did you not God? Ya, yang sudah faithfully membawa saya ke bangsa Australia 23 tahun lalu. Mempercayakan saya sebuah jemaat. Saya datang ke kota Sydney bukan karena ambisi kemauan saya. Saya diutus oleh pemimpin-pemimpin rohani, ditaruh untuk saya mengembalakan jemaat di kota Sydney ini. Tuhan, kalau engkau izinkan masalah pergumulan, masakah Tuhan tidak menolong dan menyertai? Bukankah engkau Allah yang setia? Ketika mata saya tertuju kepada kesetiaan Tuhan, maka luar biasa. Kita boleh mengalami protection, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai atas hidup kita. Amin. Saudara, orang-orang Yahudi, saudaraku, selalu memiliki, saudaraku, dua prinsip ini dalam teologi mereka. Yaitu God the Creator, lalu yang kedua God the Deliverer. Jadi saudaraku bicara Tuhan pencipta dan Tuhan yang membebaskan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara. Saudara, setiap orang Yahudi selalu mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang. Saya dorong dalam prinsip parenting, dalam saudaraku orang tua yang masih membesarkan anak-anak. Bagikan prinsip ini, ajari anak-anak kita tentang dua hal ini. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa our God is a God of Creator. Ya, Allah pencipta. Hidup saya diciptakan oleh Tuhan, alam semesta diciptakan oleh Tuhan, Tuhan pencipta, Tuhan yang berkuasa. Lalu yang kedua, God of the Deliverer, Tuhan yang membebaskan. Orang-orang Yahudi selalu cerita bagaimana nenek moyangnya dulu kelaparan, lalu mengungsi ke Mesir, lalu dipelihara sebagai suatu bangsa yang besar, lalu ditindas, dijajah di Mesir, lalu selama 400 tahun mereka, saudaraku, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa mereka, membebaskan mereka dari Mesir, lewatin padang gurun, masuk ke tanah perjanjian. Ini selalu diulang-ulang. God of Creator and God of Deliverer. Nah, ini yang membuat, saudaraku, iman kita semakin bertumbuh. Bahkan ketika krisis datang, ketika teologi ini benar dan tertanam dalam hati dan pikiran kita, kita nggak perlu takut lagi. Karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Nah, kalau kita mempelajari tentang God's faithfulness, maka kita akan merenungkan tentang dua hal. Tuhan yang setia, God yang faithful itu, saudaraku, selalu bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah Tuhan itu faithful in His track record. Ya, Tuhan itu selalu setia di dalam, saudaraku, track record Dia. Di dalam sejarah, di dalam, saudaraku, perjalanan kerohanian bangsa Israel. Mereka selalu melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa.
yang menuntun mereka keluar dari Mesir, yang menuntun mereka di padang gurun, bahkan menuntun mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini luar biasa, saudara. Mari kita lihat bagaimana tangan Tuhan yang faithful itu. The faithfulness of God in His track record. Menuntun saudara. Engkau datang ke kota Sydney dengan tidak membawa apa-apa. Sampai sekarang kau lihat rumahmu penuh dengan barang. Rumahmu penuh dengan berkat. Rumahmu penuh dengan anugerah Tuhan. Benar saudara? Saya melihat rumah saya, waduh mobil ada 3. Waduh barang semakin banyak. Waduh, saya mesti garage sale, saya mesti beres-beres. Padahal dulu datang ke kota Sydney 23 tahun yang lalu, cuma bawa 2 koper, saudara. Sekarang sudah beranak cucu barang-barangnya. Artinya, Tuhan selalu setia dalam track record dia. Count God's blessing. Catat berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Ingat janjinya, ingat pertolongannya, ingat kebaikannya. Ini yang membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Lalu yang kedua, dia adalah Allah yang faithful in His promises. Yang pertama, dia faithful in His track record. Yang kedua, dia faithful in His promises. Dia adalah Allah yang selalu setia dalam janji-janjinya. Itu sebabnya ketika Raja Yosafat berdoa di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ketakutan dia berseru, "Did you not God, Allah yang sudah setia, mengeluarkan orang Israel, menuntun orang Israel, melawan dan bahkan menghancurkan semua musuh-musuh orang Israel. Sekarang saya menghadapi musuh. Saya khawatir dan saya takut, tapi saya ingat kesetiaan Tuhan." Wow, ini luar biasa saudara. Semoga ini menolong dan menguatkan kita. Apapun yang sedang kita alami, jangan kita gentar dan jangan kita takut. Bukankah ini juga yang dialami oleh Daud? Ketika Daud harus menghadapi Goliat, raksasa yang besar, problem yang besar, saudaraku, dia tidak takut karena dia ingat Tuhan yang sudah menolong aku, melepaskan aku dari cengkraman singa beruang. Tuhan yang sama yang menolong aku untuk melepaskan dari raksasa ini yang menghina barisan Israel, barisan Allah yang hidup. Betul saudara? Bukankah ini yang dilakukan juga oleh Yosua? Ketika dia, saudaraku, memasuki tanah Kanaan, saudaraku, dia bukan hanya entering, tapi dia conquering, saudaraku. Dia dividing, dia possessing the promised land. Luar biasa. Dia mengingat bagaimana Tuhan setia kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya, saudara, hari-hari ini mari ingat kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau dalam pernikahan, ingat kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara pernikahan dan keluargamu. Kalau engkau, saudaraku, dalam konteks pelayanan, ingat kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara engkau dari musim demi musim, dari stage demi stage, dari satu fase ke fase yang lainnya. Janganlah cepat kita, saudaraku, melupakan kebaikan Tuhan. Janganlah cepat, saudaraku, kita akhirnya dikuasai oleh ketakutan dan kebingungan kita. Tapi ingat bagaimana Tuhan itu. Yang pertama, dia berdaulat. Lalu yang kedua, dia setia. Yang ketiga, mari kita lihat doa daripada Raja Yosafat ayat yang ke-12. Ya. Ini menarik. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, ESV sekali lagi menerjemahkan menarik sekali. Ayat yang ke-12 ini, saudaraku, dikatakan, "Oh our God, will you not execute judgment on them?" Kalau yang pertama tadi are you not, yang kedua did you not, yang ketiga adalah will you not. Tidak akankah engkau menghukum mereka? Tidak akankah engkau melepaskan kami dari kekuatan yang besar ini? Tentu jawabannya adalah yes, he will. Pasti Tuhan akan menolong. Saudaraku, pertanyaan ini, saudaraku, dilemparkan oleh Raja Yosafat ketika dia berdoa bersama dengan sekerumunan orang-orang Yehuda di pelataran bait Allah. Karena dia mengenal siapa Allahnya. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ketakutan, dia boleh mengalami pemeliharaan Tuhan, God's protection. Karena dia mengingat siapa Allahnya. Dia berseru kepada Allah, sumber yang tepat. Dia mengingat
kedaulatan Tuhan, dia mengingat kesetiaan Tuhan. Dan yang ketiga ini, kata will you not, ini menunjukkan prinsip the loving kindness of the loving God. The loving kindness of the loving God. Ini bicara, saudaraku, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Allah yang sudah begitu baik, Allah yang sudah begitu mengasihi bangsa Israel. Mengasihi kita, orang-orang Israel rohani yang percaya dan mengasihi Dia. The love of God, the care of God, the wisdom of God is much beyond, saudaraku, daripada semua krisis dan pergumulan yang sedang kita alami. Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai. Dia memelihara saya dan saudara karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Itu sebabnya, saudara, ketika saya merenungkan prinsip ini, no matter what happen, yang penting kita memiliki Yesus. Yang penting kita mengalami kehadirannya. Kita mengalami kedaulatannya. Kita mengalami kesetiaannya. Kita mengalami kasihnya dan kebaikannya. Itu much more than enough. Christ is enough for me. Hari-hari ini kita begitu memaksakan agenda, kemauan, keinginan kita. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan goncang, Tuhan murnikan, Tuhan bersihkan. Supaya saya dan saudara gerejanya menjadi gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang terus dibersihkan supaya kita berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, apa yang diakui oleh Raja Yosafat di tengah-tengah krisis? Biasanya seorang pemimpin, saudaraku, dia selalu, saudaraku, mempertahankan dua hal ini. Yaitu bicara apa? Bicara kekuatan, power. Dan yang kedua, bicara wisdom atau pengetahuan. Tidak mungkin, saudaraku, pemimpin ketika dia mengambil keputusan, selalu dia refer kepada dua hal itu, yaitu power and wisdom. Power and knowledge. Data. Kalau saudara lihat, Prime Minister, bahkan Premier, saudaraku, selalu ketika dia mengambil keputusan, dia selalu mengambil data-data. Ya, berapa yang sudah divaksin, berapa yang sudah kena case-nya hari ini, dan lain sebagainya. Dan dia pakai powernya untuk dia bikin keputusan demi keputusan. Tapi yang menarik, saudaraku, dari Raja Yosafat, dia mengakui dia nggak punya dua hal itu. Dalam doanya di ayat ke-12, dia mengakui we are powerless. Dia mengakui we don't have any power, we are powerless against the great army. Dia mengakui bahwa dia itu lack of power, lack of resources. Mungkin saudara hari ini datang kepada Tuhan, kau mengakui Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku nggak tahan. My resources is limited, my power is limited, I don't know what to do. Lalu yang kedua, saudaraku, benar Raja Yosafat berkata, we don't know what to do. Ini bicara lack of wisdom, lack of knowledge. Saudaraku, ketika kita datang kepada point of surrender, ketika kita datang kepada poin di mana kita admit semua keterbatasan kita, in the time of crisis, kita bisa melihat the protection of God. Tangan Tuhan turun, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, saudaraku, Raja Yosafat menutup dengan sebuah kalimat yang bagus banget doanya. Kita nggak punya wisdom, kita nggak punya power, tapi dia berkata, but our eyes set on you. But our eyes is upon you. Ini kata kuncinya, saudara. Bagaimana mata kita bisa tertuju kepada dia. Kita melihat tangan Tuhan yang tidak terlihat. Kita melihat dengan mata iman bahwa tangan Tuhan melindungi setiap kita. Melindungi keluarga kita, melindungi gereja kita. No matter what happen yang Tuhan izinkan, kita selalu melihat yang pertama, bahwa tangan Tuhan itu, saudaraku, berdaulat, dia berkuasa. Lalu yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dan yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Lewat doa Raja Yosafat ini, kita bisa memahami yang pertama adalah, are you not God? Bukankah engkau Allah yang sedang duduk di tata singgasana? Bicara tentang the sovereignty of the sovereign God. Lalu yang kedua, dia berkata, did you not God? Bukankah engkau Allah yang sudah membawa kami, menolong kami sampai titik ini? Bicara, saudaraku, tentang the faithfulness of the faithful God. Lalu yang ketiga, doa daripada Raja Yosafat, dia berkata, will you not? Ya, engkau akan melepaskan kami daripada musuh ini. Dan pasti jawabannya bicara yes. Ini bicara, saudaraku, bahwa the loving kindness of the loving God. Tangan Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa.
memelihara kita semua. Saudaraku, kalau kita perhatikan the rest of the story, ayat 14, saudaraku, ada seorang imam yang berkata kepada Raja Yosafat. Dia mengingatkan saudaraku raja ini. Dia berkata begini, "Don't be afraid." Lalu yang kedua dia berkata, "The battle belongs to the Lord." Lalu yang ketiga, "The Lord will be with you." Ini janji Tuhan luar biasa. Don't be afraid. Lalu yang kedua, "The battle belongs to the Lord." Bahwa peperangan ini adalah milik Tuhan. Pertempuran ini adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, "The Lord will be with you." Tuhan bersama-sama dengan kita. The rest of the story kita melihat bagaimana Bani Moab, Bani Amon, orang-orang Meonim saling berperang satu sama lain. Orang-orang pasukan Yehuda hanya menyembah, memuji Tuhan. Dan Tuhan sedang berperang ganti mereka. Musuh-musuh dibuat kocar-kacir. Dan Raja Yosafat menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Dia menjadi raja yang kaya, menjadi raja yang dihormati, menjadi raja yang disegani. Karena dia mengenal siapa Allahnya. Dan dia mengalami perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Saya berdoa supaya kebenaran firman ini menguatkan setiap kita. Menolong setiap kita. Untuk kita boleh mengalami perlindungan Tuhan di tengah-tengah krisis. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami semua sudah boleh mendengar firman-Mu, biar Engkau yang mengurapi kami. Taruh firman-Mu Tuhan di tanah hati yang subur, supaya firman-Mu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan tolong kami di tengah-tengah masa krisis, di tengah-tengah masa kebingungan, ketakutan, ketidakpastian yang Tuhan sedang izinkan. Dalam kota Sydney, Australia, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Biarkan lewat momen ini mata rohani kami semakin terbuka, semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah, siapa Allah yang kami percayai, bahwa Engkau sovereign, Engkau berdaulat. You are faithful, Engkau setia, and you are full of love and care. Engkau begitu mengasihi dan memelihara setiap kami. Dan kami melihat seperti Raja Yosafat, tangan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, pembelaanmu menyertai satu bangsa. Kami percaya Tuhan, Kau juga menjagai bangsa Australia, bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang sedang mengalami pandemik ini. Tangan Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Perlindungan-Mu ada buat setiap anak-anak-Mu. Hamba lepaskan berkat buat gereja di Assembly Church ini. Mulai dari Pastor John Halim, Pastor Herman, semua para pemimpin jemaat. Tuhan, Kau berkati. Biarkan anugerah-Mu berlimpah-limpah menjaga dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, pada hari ini kita sudah mendengarkan banyak hal dalam ibadah hari ini mengenai Tuhan dan perlindungannya. Kita percaya bahwa dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, kita bisa memperlengkapi diri kita dalam minggu ini menghadapi dunia yang semakin lama semakin tidak baik. Itu yang difirmankan Tuhan, dan kita bisa berjaga-jaga dan berdoa untuk terus ada di dalam perlindungan, terus ada dalam rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita dalam masa-masa COVID ini. Mari kita bersama-sama bertahan. Mari kita bersama-sama untuk berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa berkat-Nya tidak pernah putus, perlindungannya selalu ada dalam hidup saudara. Semua damai sejahtera dan hikmat akal budi akan ada bersama dengan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita akan berdoa dan selesaikan ibadah kita. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, ini tangan kami. Biarlah tangan ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah tangan ini Tuhan bisa merangkul orang lain. Biarlah hidup kami bisa menjadi terang bagi banyak orang, memberkati komunitas di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk bisa memberitakan kasih Tuhan kepada tiap-tiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa. Mari buka hatimu, buka hidup saudara untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera, perlindungan, pertolongan dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dan kasih karunia dari Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kita,
pimpinan penyertaan Roh Kudus ada bersama saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, apa saja yang kau lakukan dalam kehendak Allah berhasil. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka apa yang Yesus sudah ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah saat saudara melakukannya, Tuhan menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami terima berkat dan amanat agung Tuhan. Yang terima katakan bersama saya, amin, amin, dan amin. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.